illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita buka lagi surat Al-Maidah, surat kelima, sekarang ayat ke-8 di halaman 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qawwamina lillah, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, wa la tajrimannakum sa'anu qawmin ala Di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa kita harus berlaku adil. Jadilah, kata Allah Subhanahu wa taala, penegak-penegak yang adil. Allah memulai surat ini dengan ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang punya jasad, yang mempunyai raga, yang mempunyai nyawa, yang mempunyai rasa, disuruh sama Allah Subhanahu wa taala dengan seruan yang penuh kasih sayang kepada kita. Pada siapa serunya? Amanu, wahai orang-orang beriman, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa menegakkan
Salat, mendengarkan kalimat la ilaha illallah. Disuruh sama Allah Subhanahu wa taala, "Kunu, jadilah kalian semua qawamin, penegak-penegak yang adil." Jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah penegak-penegak yang adil dimanapun berada. Di sini tidak diterangkan di mana. Jadi ini semua aspek kehidupan kita harus berlaku jadi penegak orang adil. Suami adil terhadap istrinya, istrinya adil terhadap suaminya. Demikian juga adil terhadap apa yang dipimpinnya. Di kantor menjadi orang yang penegak adil, di masyarakat adil, menyeimbangkan hak dan kewajibannya. Demikian juga jadi pengurus organisasi, demikian pengurus TKM harus adil. Dimanapun berada kita harus berada adil. Tapi niatnya lillah, niatnya adil itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak berhias atau berdandan tidak apa-apa, tapi niatnya lillah ta'ala. Karena kalau sudah lillahi ta'ala ada nilai ukhrawinya akhirnya. Jadi kalau kita menjadi penegak itu niatnya lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dilandasi dengan lillah, mungkin nanti ada terkandung sifat sombong. Bagaimana supaya kita niatnya lillahi ta'ala? Majelis ini dimulai dengan niat ikhlas. Ilahi anta maksudi, ya Allah, Engkau Allah yang Kau maksud, ya Allah. Waridhoka matlubi, keriduanmu yang aku cari, ya Allah. Saya mengaji ke sini bapak-bapak hanya ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Berlaku adil, ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak punya apa-apa kecuali hanya punya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala jadi penegak yang adil, yang sempurna adilnya. Jangan berlaku tidak adil. Syuhada bil qisti, dan juga jadi saksilah, jadi saksi yang adil. Ya, dan di sini ada qisti itu diterjemahkan adil. Nah, bedanya adil itu adil dan qisti itu bedanya begini. Kalau ada seseorang yang berbuat salah, kemudian kita melakukan penilaian bahwa A itu salah, B itu benar. Nah, itu berlaku adil. Ya. Tapi yang sementara yang tidak merasa itu ngambek atau marah, nggak masalah. Tapi kita sudah berlaku adil, menetapkan yang salah, menetapkan yang benar. Nah, kalau qisti itu adil juga sama. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak belanja ke suatu toko atau warung, nah pada saat berbelanja itu masing-masing pembeli dan yang dibeli, konsumen dan pembeli sama-sama untung. Jadi sama untung itu tidak dirugikan salah satunya. Itu disebut adil. Adil namanya qisti. Nah, di dalam Al-Qur'an qisti. Jadi jadilah saksi yang tidak ada semuanya senang, gitu. Baik yang dirugikan atau yang salah atau yang benar sama-sama nikmat. Jadi tidak ada yang dirugikan. Maka syuhada bil qisti, menjadi saksilah yang adil.
Selanjutnya, wala tajrimannakum, dan janganlah kalian mendorong sa'an qaumin, kebencian yang terlalu kepada suatu kaum. Jadi kalau bapak-bapak tidak suka ke tetangga, jangan berlaku seperti itu. Karena kita harus berlaku adil. Jadi janganlah kalian mencoba mendorong menjadi suatu kaum ala ta'dilu, dengan berlaku adil. Jadi kalau satu kaum kita benci, suatu benci yang betul, jangan. Tetap kita harus berlaku adil. I'dilu, berlaku adilah kalian semua. Kenapa? Wa aqrabu littaqwa. Karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Jadi kita diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku adil. Alhamdulillah warga kita ayat namanya Pak Adil. Alhamdulillah, pasti tidak akan ini. Pak Adil itu tidak pernah membedakan yang salah, yang benar, berlaku adil. 50%, 50%, tidak 100%. Jadi orang tua Pak Adil pasti lihat dulu Al-Quran ini. I'dilu, berlaku adil lah, maka namanya Pak Adil. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Wattaqullah, maka bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Kalian berbuat adil, Allah tahu. Atau juga sebaliknya, Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Maka kalau semua itu kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, bertakwalah itu sama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 8 ini, dilanjutkan dengan ayat 9. Wa'adallahu, Allah telah berjanji. Kalau Allah telah berjanji, pasti ditepati janji Allah mah. Ketika kita lebaran, kita bertakbir, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Maha benar janji Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita di malam takbiran bertakbir bahwa janji Allah Subhanahu wa taala pasti benar, tidak dipati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat ini Allah berjanji, wa'adallah, Allah telah berjanji kepada siapa? Alladzina amanu, kepada orang-orang yang telah beriman, wa amilus shalihat, dan telah beramal soleh. Nah, alhamdulillah. Jadi siapa saja yang beriman, yang mengakui Allah Subhanahu wa Tuhannya, Kangjeng Nabi Muhammad SAW Rasulnya, kemudian juga dilanjutkan amil solihah, beramal soleh, lahum maghfiratun, maka bagi mereka dapat ampunan, wazrun azim, dan pahala yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, di kiri kanan kita ada malaikat yang mencatat terus setiap waktu, setiap detik kita dicatat kebaikan atau keburukannya. Raqib atid di kiri kanan itu mencatat semua catatan amal kita. Kalau kebaikan langsung ditulis sama raqib atid. Jadi bisa sekarang ngaji nih, langsung ditulis. Ini amaliyah, amal soleh si fulan, langsung ditulis.
Tapi dalam suatu kitab menerangkan bahwa kalau seseorang bermaksiat pada Allah, tidak dicatat dulu sama malaikat itu, ditunggu sampai 7 jam. Apakah dia istighfar, mohon ampun atau tidak dalam 7 jam. Nah, kalau dalam 7 jam itu ada istighfar, mohon ampun sama Allah, maka kesalahannya, kejelekannya tidak dicatat oleh malaikat. Tapi kalau maksiatnya tidak dibarengi dengan istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicatat kejelekannya oleh malaikat Raqib Atid ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal soleh, dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membeli barang ke toko, misalkan beli kain, harganya 100, kita beli kainnya, kita kasih uang 100. Nah, kalau diberi pahala itu dikasih lagi sama tokonya bahannya, kain itu, jadi bertambahlah kainnya. Demikian juga kita kalau beramal soleh, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, akan memperoleh pahala ganjaran yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Umur kita hanya 60, 70 tahun, sedikit untuk mengamalkan suatu amalan yang nanti pada saat nanti di yaumil kiamat amat sangat sedikit waktunya. Nanti di yaumil akhirat nanti tidak ada waktu lagi yang kekal selamanya. Umur kita amat sedikit untuk bisa memperoleh surga, amat sangat berat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa saja yang beriman, walaupun umurnya 70, walaupun umurnya 60, walaupun umurnya 40, 50, tapi dia beriman dan amal soleh, dia akan mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dimasukkan nanti ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ayat ke-10 ini, walladzina kafaru, dan bagi orang-orang yang kafir, kufur terhadap nikmat Allah, tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wa kazzabu bi ayatina, dan juga mendustakan ayat-ayat kami. Al-Qur'an didustakan, Al-Qur'an dibohongi, Al-Qur'an tidak diimani, ulaika ashabul jahim, maka mereka itulah penghuni neraka jahim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang beriman, orang yang senantiasa mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mendapat pahala di Allah Subhanahu wa taala. Kata ini, firman ini bukan ece-ece, bukan biasa saja. Nanti terasa kita, nanti pada saat nanti kita di kuburan nanti, kalau kita telah meninggal dunia, janji Allah itu benar. Orang beriman beramal soleh akan diberikan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang kufur, mendustakan ayat-ayat Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini adalah nanti, bukan sekarang. Gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Itu saja Bapak-bapak sampai ayat 10. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus istiqomah beramal soleh, berbakti kepada Allah, taat pada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala
setiap waktu, setiap saat, dan setiap detak jantung kita terus menyebut asma Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.